Padahal ya, kalau berdasarkan pasal 350 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tahun 2017, jumlah pemilih untuk setiap TPS itu paling banyak 500 orang saja. Jadi kalau sampai terdapat banyak penggelembungan suara di TPS yang mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu, artinya apa? Artinya memang pemilu sekarang ini adalah pemilu yang paling brutal dan menjijikkan. Itu kalau menurut pendapat saya. Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Ya, proses perhitungan suara hasil pemilu di Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum juga usai. Tapi sepertinya apa? Sepertinya segala manuver-manuver politik sudah dipersiapkan. Ya, mungkin ada yang tidak tahan dengan segala hidangan kue manis yang telah disajikan di meja istana. Bisa jadi seperti itu. Bahkan mungkin masih ada yang malu-malu, tapi sebenarnya mau. Jadi soal perubahan, ya lupakan sajalah. Itu kan cuma tagline saat musim kampanye. Nah, ketika pemilihan telah usai, maka apa yang terjadi? Maka yang ada hanyalah soal kepentingan dan kekuasaan. Makanya jangan heran ketika ada elit-elit politik yang semulanya terlihat sangat-sangat keras dan berseberangan. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba di menit-menit akhir malah putar haluan dan menjadi satu koalisi. Lah ini kan rugi dong. Ya memang begitulah kenyataannya selama ini. Pola pikir antara yang di elit politik dan rakyat jelata itu memang seringkali berbeda. Baru-baru ini kita melihat kabar tentang pertemuan antara Jokowi dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Di kalangan netizen dan akar rumput banyak sekali yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengajak ketemuan itu. Apakah Surya Paloh atau Jokowi? Tapi bagi saya pribadi ya jujur saja, yang menjadi poin penting itu adalah bukan soal siapa yang mengundang atau siapa yang diundang. Tapi yang jelas pertemuan itu benar-benar telah terjadi. Jadi ibarat remaja yang sedang kasmaran, mereka ini tidak mempermasalahkan lagi siapa yang mengajak ketemuan. Yang paling penting itu bisa ketemu, udah beres. Kan itu poin utamanya. Jadi menurut saya tidak penting lagi untuk meributkan siapakah yang mengajak ketemuan itu, pihak istana atau Surya Paloh. Nah, dari informasi yang telah saya dapatkan, sepertinya Nasdem memang akan berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Dan pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi di istana kemarin itu adalah jawabannya. Ya, mungkin masih ada yang ingat sebelumnya usai melakukan pencoblosan, Surya Paloh itu menyatakan bahwa dirinya akan segera melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Nah, kemarin kita bisa melihat sendiri di saat rencana pertemuan dengan Ibu Megawati belum terlaksana, Surya Paloh justru sudah terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Jokowi. Ya, semua ini merupakan bagian dari strategi untuk mengamankan suara di parlemen. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau melihat peta perolehan suara saat ini, koalisi Prabowo yang diisi oleh Partai Golkar, PAN, dan Demokrat memang masih belum cukup kuat untuk di parlemen. Makanya mereka itu butuh partner, paling tidak satu partai politik lagi di parlemen. Ya sekarang bayangkan saja apa yang terjadi seandainya PDIP, PKB, Nasdem, PKS, dan P3 menjadi oposisi. Coba bayangkan saja. Tentu banyak sekali kebijakan yang akan diambil nanti kesulitan untuk dieksekusi di parlemen. Nah itulah mengapa Jokowi kemarin memanggil Surya Paloh ke istana. Kemungkinan besar ya menurut saya Nasdem itu akan ditarik untuk masuk koalisi Prabowo Gibran. Dan kalau melihat rekam jejaknya, Nasdem ini memang tidak kuat berada di luar pemerintahan. Hal ini tentu berbeda dengan PDIP yang sudah berpengalaman. Ya, tinggal kita lihat saja nanti apakah benar PDIP akan menjadi oposisi atau justru akan ikut berkoalisi. Ya, yang jelas melihat hasil pemilu kali ini sungguh banyak sekali terdapat anomali. Ya, banyak sekali ketidakwajaran dan keanehan yang terjadi dalam pemilu 2024 ini. Misalnya anomali ketika melihat hasil real count KPU yang menunjukkan suara pasangan Amin 24,35%, sedangkan pasangan Prabowo Gibran 58,31% dan pasangan Ganjar Mahfud hanya 17,34%.
Ada selisih angka yang sangat besar di situ. Nah, banyak yang menilai bahwa semua itu karena pengaruh dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo. Tapi ya, di lain sisi, PSI yang katanya partai Jokowi, justru suaranya masih berada di angka 2, sekian persen. Coba bayangkan saja, 2, sekian persen. Padahal baliho PSI ini ada di mana-mana. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa jumlah baliho PSI itu jauh lebih banyak daripada jumlah anggotanya. Nah, kalau suara PSI nanti tidak bisa menembus di angka 4% ya, maka otomatis PSI tidak akan bisa lolos ke Senayan. Ya, hal itu dikarenakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Nah, kemudian anomali berikutnya itu adalah perolehan suara Partai Gerindra yang hanya di angka 12, sekian persen. Padahal dari data realcon sementara di KPU, suara Prabowo itu masih diunggulkan lebih dari 58%. Di lain sisi, calon presiden dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo justru hanya memperoleh suara 17,34%. Padahal perolehan suara PDIP masih paling tinggi alias unggul di antara partai-partai lainnya. Nah, dari sini maka terlihat sangat-sangat jelas anomali yang terjadi. Jadi meskipun suara PDIP unggul secara nasional, namun capresnya ternyata masih berada di bawah Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sementara Partai Gerindra, perolehan suaranya justru berada di urutan ketiga, meskipun Prabowo unggul dengan angka 58, sekian persen. Nah, anomali-anomali ini belum pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Bahkan ketika pasangan Ganjar Mahfud unggul di pemilu di luar negeri, namun di dalam negeri justru suara Ganjar Mahfud ini masih berada di posisi ketiga. Padahal ya, sejak pemilihan presiden di era SBY selama 2 periode dan di era Jokowi selama 2 periode, setiap kali pemilihan di luar negeri menang ya, maka biasanya di dalam negeri juga pasti akan menang. Tapi sekarang ini justru jauh berbeda. Ya, tapi seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, harus diakui bahwa ada banyak sekali anomali-anomali yang terjadi pada pemilu 2024 ini. Belum lagi kalau kita bicara mengenai banyaknya surat suara yang sudah tercoblos untuk memenangkan paslon tertentu. Bahkan penggelembungan suara juga sangat masif dilakukan di banyak tempat pemungutan suara atau TPS. Dan kalau diperhatikan ya, angka penggelembungan suaranya itu tidak main-main. Ada yang mencapai ratusan ribu suara hanya dari satu TPS saja. Coba bayangkan saja, apa ini gak bahaya? Ya jelas bahaya lah. Padahal ya, kalau berdasarkan pasal 350 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tahun 2017, jumlah pemilih untuk setiap TPS itu paling banyak 500 orang saja. Jadi kalau sampai terdapat banyak penggelembungan suara di TPS yang mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu, artinya apa? Artinya memang pemilu sekarang ini adalah pemilu yang paling brutal dan menjijikkan. Itu kalau menurut pendapat saya. Ya, pemilu kali ini memang sangat-sangat tidak masuk akal. Ada begitu banyak sekali dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan, namun sepertinya pihak Bawaslu tidak berkutik sama sekali. Bahkan kalau kita merujuk kepada film Dirty Vote ya, maka sangat jelas digambarkan bahwa jauh sebelum proses pemilu itu dilakukan, ada begitu banyak sekali dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, pada dasarnya pemilu ini bukanlah soal menang dan kalah, tapi bagaimana proses pemilihan itu bisa berlangsung dengan cara yang transparan, jujur, dan adil. Kan itu yang diharapkan oleh kita semua, benar gak? Nah, jadi gimana? Setuju gak dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan.